Benar-benar seorang kiper yang memiliki ketenangan, Betul. memiliki refleks, dan seperti yang tadi Bung selalu bilang, positioning begitu tepat. Kita lihat ulang sebuah peluang dari Greg, sangat akurat Bung sebelah ya. Umpannya juga sangat baik dari Abdurrahman tadi. Ya, mengarah ke sudut kiri gawang ya. Cukup sulit Bung. Betul. Dan refleks tadi dari dan kakinya di bola. Dan saya kira memang sangat wajar jika lini pertahanan pemain pertahanan dari Persiraja mengalami kram dan juga mengalami masalah di kaki. Karena mereka bertahan sangat konsisten ya, sangat konstan ya. Panjang hampir 80 menit. Kita lihat tadi ada Rizam juga sempat mengalami. Betul. Sekarang kita Ganjar Mukti juga beberapa kali. Betul. Ada kram di sana, ada keletihan yang luar biasa. Tapi sejauh ini penampilan diri pertahanan Persiraja menurut saya tampil sangat baik ya, konsisten, kemudian juga sangat rapi, disiplin, dan juga sangat reaktif ya terhadap peluang-peluang atau umpan-umpan yang diberikan oleh para pemain Madura United. Ya, kita lihat Ganjar Mukti tadi sempat bermasalah di bahu ya, di bahu pertama dan sekarang mungkin di kaki. Tidak mudah untuk bisa secara konsisten Bung, 82 menit. Kita lihat mereka bisa begitu rapih menjaga daerahnya, begitu disiplin, menutup seorang tim yang bisa bilang memiliki lini serang yang sangat-sangat menakutkan. Betul. Dan ini saya kira bisa menjadi modal yang sangat baik ya, bagaimana mereka bertahan sangat baik menghadapi tim sekelas Madura United yang ditaburi pemain bintang. Bisa jadi modal mereka untuk terus berkiprah di Shopee Liga 1, walaupun mereka juga harus berpikir untuk bisa membuat gol ya. Betul, dan kredit tidak hanya untuk barisan pertahanan dari sebuah peluang. Hampir saja. Kredit tidak hanya untuk barisan pertahanan dari Adam Inter, tapi juga sang kiper ya Bung ya. Fakhur Razi Kuba bermain begitu cantik. Kontrol yang kurang sempurna tadi dari Greg. Pengalaman yang dimiliki oleh Fakhur Razi sangat menentukan. Betul. Dimana tadi Bung Edo sempat singgung bahwa 2 tahun absen bermain, namun tapi tetap begitu dia tampil lagi, sudah menjadi andalan bagi Persiraja. Iya, di Liga 2 musim lalu dia menjadi andalan ya. Walaupun sebelumnya dalam 2016-2018 mengalami cedera cukup panjang, sempat memperkuat PSB Langsa, kemudian Persik di tim-tim yang berada di wilayah Aceh ya, yang putra daerah, kelahiran Aceh Utara. Francis Kuba, 30 tahun usianya saat ini. Ya, dengan bangga Bung mengenakan jersey Persiraja pastinya. Betul. Untuk bisa membanggakan daerahnya sendiri Bung. Betul. Lagi-lagi umpan dari Vanderlei tadi. Angkat Hamdi. Awas. Awas, hati-hati Rendika Rama. Tenang saja Rendika. Untuk Oti gerak ke belakang jemput bola Bung. Sudah ada pemain disiapkan. Bruno Matos, ada meter, lalu kuat, lalu besar. Ada meter. Awal bola sini. Sayang. Penjuru atau goal kick? Ya, kita kan masih menunggu melihat. Inilah dia pemain baru mereka kembali Bung. Apakah ini pemain muda ya Bung? Ya, salah satu pemain muda yang disiapkan oleh Ahmad Darmawan menggantikan Hanif Hari untuk Haira. Muhammad Kevi Sahertian sepertinya. Iya, betul. Muhammad Kevi Sahertian masuk menggantikan Haris Tuare yang sudah bekerja cukup keras. Juga memiliki penampilan yang bagus saya rasa Bung. Betul. Sejauh ini kayaknya penampilan Haris cukup bagus ya. Panjang 8 tahun. Memang stamina saya kira yang menjadi perhitungan dari Ahmad Darmawan ya. Karena dia tampil cukup konstan. Setelah kita lihat serangan lagi dibangun oleh Oti dari sisi kiri. Sayang. Kurang cermat tadi umpan atau kerjasama dengan Jacob Pepper. Sehingga bola terlebih dahulu keluar dari garis lapangan. Kemudian Oti atau Emmanuel Oti Ezigba. Pemain yang musim lalu memperkuat klub Liga Denmark Esbjerg. Masih ada sekitar 5 menit waktu normal untuk kedua tim menentukan hasil pertandingan. Ini pada Jacob Pepper sudah mulai langsung nyetel ya di lini tengah dari Madura United. Pepper. Greg masih Greg.
N'Golo, Greg masih berupaya, masih patah, Bung. Masih ada kaki yang tertinggal, Bung. Luar biasa. Dari Komul tadi ya. Iya. Tenang dulu ya, tampaknya sudah mau keluar. Dan pergantian terakhir seperti Bung? Ya. Di laga ini ada Asamu. Iya, ini dia Asamu Rizal ya. Ya, sempat disebut ya sama Bung Edu tadi ya. Gelandang serang yang sangat produktif musim lalu ya. Mencetak 12 gol. Jadi cetak gol terbanyak kedua setelah Sirif Arfani, pemain dari Persija Tangerang. Ya, dan penggantian Samir Ayas asal Lebanon kepada Asamu Rizal. Kalau dilihat dari taktiknya apa yang dilakukan Bung oleh Coach Henry Susilo? Ya, tampaknya Henry Susilo berani ya memainkan Asanur yang sebelumnya juga dimainkan di pertandingan pertama. Dan menjadi menambah daya gedor ya di menit-menit akhir ini. Saya kira ini strategi yang cukup berani ya. Angkat sudah kotak penalti dan langsung dalam dekapan Fakhrul Razi. Iya. Kuba masih membuktikan kapasitasnya. Iya. Kuba. Iya, tepat sekali. Masih belum bisa ditaklukkan juga, Bung. Iya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Lengket tadi. Ya. Ada Fahrudin sebetulnya tadi ya. Sisa 3 menit. Iya. Iya, masuknya Asanur juga membuktikan bahwa mereka tidak hanya mengincar hasil imbang ya. Betul. Karena yang dimainkan adalah gelandang yang punya karakter menyerang. Ya. Logikanya jika mereka mencari hasil imbang akan masukkan gelandang bertahan atau pemain belakang ya. Betul. Tapi yang dimainkan adalah pemain atau gelandang yang punya karakter menyerang. Lakukan. Masih lewat lagi. Coba ditahan lagi dan kita saksikan bersama-sama pemirsa. Sisa waktu detik-detik akhir, menit-menit akhir maksud saya. Oh, ada satu pergantian lagi, Bung, yang dimaksimalkan. Jadi praktis ini benar-benar terakhir ya, Bung ya? Sudah 3 orang digantikan dan sepertinya ini ingin setidaknya mengamankan poin, Bung Edu. Betul. Bisa jadi untuk mengimbangi gelandang bertahan ya. Iya. Ada Muklis di sana, Muklis Nakata salah satunya. Ya, lihat kembali. Paya masih gagal. Iba. Ya. Ini dia, Muklis Nakata. Ya, menjadi lebih seimbang ya dengan masuknya Muklis di akhir-akhir atau menit akhir babak kedua. Ya, ada fakta unik tentang Muklis Nakata, Bung Edu, yang tadi sudah Bung Edu sampaikan. Betul. Ya, karena memang Nakata tentu bukan nama aslinya ya, tapi nama ini diberitakan disandang oleh Muklis sejak dia memperkuat SSB ya. Bermain di SSB pengalamannya, sementara kita lihat dia masuk menjadi salah satu jenda di lapangan tengah. Ya, mungkin dari secara fisik agak mirip ya, Bung ya. Dari Nakata dan juga posisinya juga di tengah, Bung. Betul. Ya. Mungkin gaya main. Iya, lebih tepatnya ketika itu dia membuat gol dengan gaya mirip Nakata. Nakata ketika itu masih bermain di Liga Italia. Betul. AS Roma. Nakata adalah pemain Jepang. Salah satu simbol Jepang. Betul. Ya, Bung ya. Bangkitan Jepang ya di Piala Dunia 98 ya dia menjulang. Ya, tidak hanya sebagai pemain yang bisa memberikan gol dan assist bagi timnya, tapi juga secara fashion juga, Bung. Iya, dan jadi icon ya. Iya, Roma juara kalau nggak salah masih di Nakata Roma, ya. Iya, betul. Betul. Bersama Totti dan Batistuta Montella. Betul. Tendangan penjuru bagi Madura United, Bruno Matos. Kita lihat digantinya Vanderlei dengan Muklis Nakata jelas sekali sepertinya mengindikasikan bahwa mereka ingin mengamankan poin. Jadi tadi analisa kita agak sedikit terbantahkan ya. Paling tidak mereka ingin lebih seimbang dengan masukkan Asanur gelandang serang tapi menarik Vanderlei penyerang dengan masukkan gelandang yang punya karakter bertahan. Itu dia. Karena memang sangat riskan sekali, Bung. Iya. Mengingat memang keseimbangan lini tengah mereka mulai terkikis oleh stamina ya. Betul. Harus diakui, Bung Edu. Ya, hasil yang pastinya kurang diharapkan oleh Kacong dan juga Aretan Dibik. Tapi mereka masih terus bersemangat memberikan dukungan. Bersemangat. Inilah dia. Tapi usaha juga dari School Persiraja fans masuk Reza dan kawan-kawan yang sedang nobar di Warkop 212. Jauh dari sana.
di Aceh sana, Bung, mereka tetap bersuara, tetap bersemangat untuk mendukung rekan-rekannya. Kita saksikan kembali. Angkat sudah, masih bisa dipatahkan. Sisa 2 menit, Bung Edu. Begitu krusial, setiap peluang seperti peluang emas begitu ya. Kita saksikan apakah ada yang bisa menambahkan angka, memecah telur. Ya. Apakah Persiraja akan mampu mencetak gol perdana mereka atau justru kebobolan perdana mereka? Betul. Dan sebaliknya juga untuk Madura mempertajam selisih gol mereka kembali ke puncak klasemen atau justru malah jebol untuk pertama kalinya. Kita saksikan kembali. Kita lihat Oti ada Greg di sana. Bung Edu. Ya, lagi-lagi Kuba begitu reaktif ya terhadap bola-bola dari pemain Madura United, dan saat ini Oti berikan umpan atau tendangan langsung tadi kurang jelas. Yang jelas bola ya. Tampaknya Oti sudah membaca bahwa Kuba agak keluar ya, kita lihat. Maka itu diberikan ke tiang dekat, tapi Kuba kembali bisa mengantisipasi dengan sangat baik. Oti sudah jeli ya. Betul. Ketika Kuba keluar. Ada posisi yang akhirnya salah, Bung ya. Betul. Betul. Hanya memang bolanya tidak terlalu keras sehingga kecepatan bola kalah dengan kecepatan atau reaksi dari Kuba ya. Betul. Karena memang sepanjang 90 menit Paul Razi positioning benar ya. Tadi nyaris salah. Sempat keluar ya. Sempat keluar, itu dia. Masih ada beberapa saat lagi. Ya. Berapa puluh detik lagi menuju usai. Ini adalah peluang terakhir, Bung Edu. Ya, tentu akan sangat merugikan ya jika Madura United harus menutup laga dengan hasil imbang. Ya. Sementara bagi Persija tentu suatu hal yang menguntungkan, walaupun bukan 3 poin, tapi menahan imbang Madura United di kandang lawan tentu merupakan hasil yang cukup bagus bagi mereka. Ya, Syahrini Abimanyu kepada Jacob Pepper untuk Bruno Matos, kembali Jacob Pepper, coba untuk ke depan, patah lagi Greg, gagal kita lihat, dan luar biasa. Selesai sudah, laga diakhiri tanpa gol, Bung Edu. Iya, kita lihat bagaimana para pemain Persija tampak begitu bersyukur ya, karena ini memang sebuah pertandingan yang sangat berat bagi mereka. Bagaimana mereka terus ditekan oleh Madura United, dan ini adalah Paul Razi Kuba, salah satu pemain yang tampil sangat baik di pertandingan ini. Senyum terkembang, Bung. Iya. Dan kita lihat ada Bruno Dibal ya, yang bertukar dengan Jamerson karena mereka saling beradu. Iya, dari sama Brazil ya. Sama Brazil. Greg gagal memberikan yang terbaik walaupun dimasukkan di beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Ya, dan laga ditutup tanpa gol, kacamata 0-0. Nanti pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 jam 15.30 di mana Madura United. Pertandingan berikut